Pekan ke-16 hari ke-66 tentang jumlah mubtadaiyah, latihan ke-7. Baik, kita akan membaca ayat yang ini tanpa i'rab semuanya ya. Jadi yang pertama adalah wa. Wa adalah tanda baca. Kemudian syaraitu wujubi asy-sholati. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa mudhof mudhof ilaih, nakiroh nakiroh. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer, dan mudhof mudhof ilaih nakiroh al ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Kemudian salah satu asya'a menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakiroh nakiroh. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Kemudian setelah itu al-islamu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, dibaca rofa. Yang nomor 2, wa. Wa atof, maktufnya ke al-islamu. Berikutnya al-bulughu, ya, al-bulughu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, dibaca rofa. Berikutnya nomor 3, wa atof, ya, wa-nya tuh atof. Maktufnya ke al-islamu. Kalau atof berarti maktufnya kemana gitu. Kemudian al-aqlu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, dibaca rofa. Berikutnya nomor 4, wa tanda baca. Kemudian huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa dhamir. Haddu at-taklifi. Haddu at-taklifi. At-taklifi menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Nakiroh al-ma'rifat, ya. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Jadi at-taklifi itu al-ma'rifat. Jadi seperti itu. Penjelasan lebih jelas lagi seperti ini. Silakan simak baik-baik penjelasannya kenapa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengerjakan soal latihan 6 dengan hanya melihat slide soal. Kita mulai dari awal wa, tanda baca karena di awal jumlah. Kemudian syara'id. Syara'id ini bentuknya bukan seperti fi'il, jadi kemungkinan besar dia adalah isim. Kalau isim maka dia adalah jumlah mubtadaiyah. Dimulai dengan mubtada. Mubtada itu i'rabnya rafa. Jadi kita baca syara'itu. Nah, dia ini nakirah. Harusnya kan syara'itun. Kalau tidak ada al, ya, aturan standar. Nah, karena nakirah kita lihat kata setelahnya wujub. Jadi dia ini nakirah lagi. Nakirah dan nakirah membentuk mudhof ilaih nakirah. Mudhof tidak boleh tanwin, syara'itu. Mudhof ilaih selalu jer, wujubi. Nah, wujubi ini nakirah juga, harusnya wujubin. Dia nakirah juga. Maka kita cek lagi kata setelahnya. Ada al-ma'rifat. Jadi mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, berarti wujubi. Mudhof ilaih selalu jer, as-sholati. Jadi kita baca langsung 3 kata karena mereka overlap. Jadi syaraitu wujubi as-sholati. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa mudhof mudhof ilaih nakiroh nakiroh dan mudhof mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Kata berikutnya salasah. Nah, setelah mubtada khobar. Ingat khobar itu i'rabnya rofa. Jadi kita baca salah satun aslinya, tapi karena dia nakiroh, ingat selalu waspada dengan nakiroh. Kata setelahnya nakiroh juga, asya.
Nah, ini mungkin ada yang banyak salah menjawab ya. Jadi salah satu karena dia menjadi mudhof ilaih nakiroh, mudhof tidak boleh tanwin, jadi salah satu asyai mudhof ilaih selalu jer. Mungkin ada yang menjawab asyai. Ini sebetulnya adalah isim ghairu munsharif. Jadi tidak boleh membawa kasroh harokatnya. Jadi diganti dengan harokat fathah. Dia jer tapi harokatnya fathah. Paham ya? Mudhof ilaih selalu jer. Jadi dia jer. Tetapi karena dia isim ghairu munsharif, dia tidak boleh membawa harokat kasroh. Harokat kasrohnya diganti dengan harokat fathah. Jadi dia dibacanya salah satu asya'a, menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Oke, kemudian ada tanda titik 2. Berarti setelahnya ini khobar terus ya. Khobar itu i'rabnya rofa. Jadi mudah kita rofakan semua. Al-Islamu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, baca rofa. Kemudian wa, nah di tengah-tengah wa atof, maktufnya ke kata sebelumnya, karena kata setelahnya itu diawali al juga, sama ya, al dan al. Wa atau maktufnya ke al-islamu. Kemudian kata setelahnya al-bulugu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. Wa atau maktufnya ke, nah ini boleh kalau ada yang menjawab al-bulugu depan dan belakang, tapi sebagai informasi di tamis kalau kita ketemu tanda titik 2, maka maktufnya setelah tanda titik 2 itu biasanya ini, wa ini, wa ini, wa ini. Nah, itu jadi ini dan ini dan ini dan ini. Nah, maktufnya selalu kita bawa ke kata pertama setelah tanda titik 2. Jadi wa atau maktufnya ke al-islamu. Yang menjawab al-bulughu saat ini dibenarkan, boleh. Kemudian kata setelahnya al-aqlu, ya kan? Nah, kemudian ada wa lagi. Nah, ini juga ada catatan. Wa, jika kita baca kitab gundul, kalau kita ketemu wa huwa atau wahia, itu biasanya menandai jumlah baru. Jadi wa-nya itu tanda baca. Jadi wa huwa dan wahia, ingat ya, itu jumlah baru. Sehingga wa di sini adalah tanda baca. Kalau ada yang salah nggak apa-apa. Kan kita masih berlatih sekaligus materi memang disisipkan bersama latihan. Jadi wa tanda baca, huwa ini adalah bukan fiil, jadi dia adalah jumlah mubtadaiyah. Huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Kemudian kata setelahnya haddu. Nah, setelah mubtada khobar ya. Jadi kita baca rofa. Haddun aslinya, tetapi karena dia nakiroh, kita harus selalu melihat kata setelahnya. Nakiroh al-ma'rifat menjadi mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Jadi kita baca haddu, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Haddu at-taklifi menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Latihan 6. Wa tanda baca. Syaraitu wujubi as-sholati. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa mudhof ilaih nakirah dan mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Salah satu asya'a menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakirah. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Al-islamu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, dibaca rofa. Wa atau maktufnya ke al-islamu. Al-bulughu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. Wa atau maktufnya ke al-islamu. Al-aqlu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. Wa tanda baca. Huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Haddu at-taklifi
menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar.